Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu buat kita semuanya. Selamat pagi buat semuanya. Pagi. Ya, baik, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Tentunya tidak kalah istimewanya mungkin pada hari ini telah hadir di hadapan kita semuanya tentunya Koperasi Sejahtera Wong Pitu. Ya. Koperasi Sejahtera Wong Pitu ini berada di Kecamatan Tambun Selatan. Ya. Nanti secara tuntas akan dibahas oleh beliau. Kemudian selamat pagi juga. Selamat pagi. Ini tidak kalah hebatnya juga, yaitu dari Koperasi Jasa Purna Bakti Kau Indonesia. Ya. Oke, baik para pemirsa semuanya, para bapak ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, mari kita mulai saja diskusi kita untuk podcast pada kali ini, kaitan tentang koperasi-koperasi yang ada di kita semuanya. Silahkan dikenalkan dulu, dari mana sih nih Koperasi Wong Pitu itu gitu. Kami persilakan Pak. Pertama kami memperkenalkan diri, saya selaku pengurus, saya Arif Utomo sebagai ketua, dan ini Pak Sarif, ini adalah pengurus kami yaitu selaku bendahara. Dan kami berkedudukan di Desa Sumberjaya, RT 7 RW 41. Nanti kalau Ibu dan kebetulan ini dekat ya Bu, bisa silaturahmi, kita tukar pendapat tentang perkembangan koperasi. Nah, koperasi kami itu di RT 7 RW 41 ini terdiri dari 120 kakak Pak. 120 kakak. Iya, betul. Nah, kebetulan kita juga selalu disupport oleh pengurus RT, Pak Ibrahim. Kebetulan dia selalu mensupport, ayo kita kembangkan lingkungan kita ini dalam bentuk apa. Nah, kebetulan kami dari pengurus mengusulkan, Pak, bagaimana kalau kita buat koperasi. Akhirnya Pak RT-nya juga support. Dari pembicaraan itu kita langkah pertamanya membuat ADART, Bu. Karena itu sebagai landasan kita untuk berorganisasi. Tapi alhamdulillah saya Pak Sarif itu sosialisasi, entah itu di pertemuan RT, di grup WA. Ketika kita list pertama itu masuk anggota 70 Pak. Awalnya 70 oke. Lalu kita buatkanlah daftar anggota secara administrasi, KK, KTP dan sebagainya, karena itu sebagai landasan kita. Akhirnya terkumpullah yang benar-benar fix dan sudah melaksanakan kewajiban itu kemarin 40 KK Pak. 40 KK. Nah, setelah 40 KK kita melakukan yang namanya kegiatan, karena tujuan kita adalah koperasi konsumen. Jadi kita pengen Pak RT itu pengen menggerakkan ekonomi di lingkungan itu. Jadi yang pertama kita melakukan Pak Sarif kemarin ya, yang pertama pasar senggol, yaitu dengan mengadakan ini bazar. Di satu sisi kita sosialisasi, kita undang Pak RW dan perangkat ini desa ya, dan kita laksanakan untuk UMKM itu kemarin itu dalam 1 bulan itu 2 kali Pak. Lalu diimbangin dengan kegiatan-kegiatan yang nasional. Misalnya ada kegiatan hari besar 17 Agustus, itu kita selama itu adakan bazar dari pagi sampai sore. Mungkin Pak Sarif bisa menambahkan Pak Sarif. Maka Pak Sarif. Ya, terima kasih. Jadi KSWP ini memang dibentuk itu adalah berdasarkan melihat dari teritorial dari kita di
RT 07 tersebut. Lihat beberapa warga yang heterogen, ada yang maju, ada yang juga yang kurang mampu. Jadi melihat dari tersebut gimana caranya untuk mengangkat ekonomi lokal dan disupport dari Pak RT tadi seperti disampaikan Pak Arif. Benar, jadi bagaimana caranya untuk mengangkat ekonomi lokal, mungkin harus ada wadahnya adalah KSWP ini. Iya, benar. Mulailah dengan apa kebutuhan mereka. Ternyata kita data ada beberapa yang kurang mampu keluarganya, ada beberapa yang tidak memiliki suami lagi terus tapi anaknya harus bersekolah. Jadi akhirnya kita bantu mereka dengan pembinaan UMKM. Dibikinlah tadi bazar, beberapa kali yang mendatangkan pembeli untuk mereka dagang. Jadi mereka dagang, kita datangkan pembeli dari luar. Kemudian alhamdulillah jalan beberapa kali bazar, ya mereka udah mulai sedikit naik, lambat-lambat. Tapi pada dasarnya tujuan utamanya KSWP dibentuk adalah untuk mengangkat ekonomi lokal di RT kita. Sangat luar biasa. Mungkin dalam pengembangan usaha koperasinya gitu ya, Bu ya. Mungkin usaha apa saja sih yang dikembangkan untuk memberikan semangat pelayanan kepada anggotanya? Mungkin dari Wong Pito dulu lah. Iya. Terima kasih. Nah, untuk unit usaha Pak, karena kita itu koperasinya koperasi konsumen, artinya ya kita melayani anggota kita. Yang pertama mengenai sembako. Sembako ini alhamdulillah per bulan ini kita sudah transaksinya sudah 750 transaksi. Gitu. Dan nilainya sudah hampir 88 juta dari perputaran sembako saja, Bu. Ke warga RT 07 aja. Dan kita satu tadi yang disampaikan oleh Pak Sarif, karena kita ini mau mengembangkan ekonomi lokal, jadi kita mengajak warung-warung tetangga kita menjadi mitra usaha gitu loh. Nanti kita stok barangnya, warga kita kalau belanja ya belanja di warung tetangga. Jadi kita berkolaborasi antara unit koperasi dan juga warung-warung yang di tetangga kita, karena wilayah kita alhamdulillah lebih luas dari RW sekitarnya gitu. Jadi karena jumlah kakak kita itu 120 dibanding dengan RT-RT yang lain kecil, rata-rata ada yang cuma 40, 60. Nah, ini adalah salah satu modal utama ketika kita warga kita banyak, tinggal kita bagaimana menjaga kekompakan itu saja. Mungkin itu Pak Sarif ya. Pak Sarif mungkin Pak Sarif bisa tambahkan Pak Sarif. Menambahkan sedikit aja bahwa untuk mengembangkan koperasi KSWP ini tentu setelah dibentuknya koperasi, kami akhirnya melihat apa sih menjadi kebutuhan dari warga gitu ya. Nah, dibentuklah produk-produk yang mulai berdasarkan kebutuhan. Nah, untuk lihat dari sisi yang bisa mendapatkan profit adalah tadi sembako, yang kemudian dikembangkan ada instalasi air bersih, gitu. Kemudian juga ada, selain itu ada jasa gitu ya. Nah, tapi yang selain itu juga tentu ada beberapa kebutuhan dari warga, makanya kami sisihkan dari keuntungan pembelian sembako itu ada kita sediakan namanya obat-obatan gratis untuk warga. Jadi kami sediakan obat-obat yang ringan, Bu. Jadi ya, obat-obat yang ringan yang biasa dicari mau sakit gigi, sakit kepala, masuk angin, terutama gatal-gatal untuk anak dan orang dewasa, biasa itu yang kami sediakan dan itu gratis. Kemudian banyak yang suka nanam-nanam, biasa kan di rumah tuh Bu, suka nanam bunga semuanya, jadi kita sediakan benih gratis. Dan itu kan kebutuhan-kebutuhan mendasar yang bisa menjadi efek sosial kita ke warga. Ya kurang lebih seperti itu. Siap. Baik, ini sangat merakyat banget ya. Jadi kebutuhan anggota semua di cover oleh koperasi. Dari Pak Arif, kira-kira sekarang modalnya udah berapa sih Pak Arif? Modal terakhir kemarin itu
karena kita dalam arti kemarin kita memenuhi kebutuhan air bersih. Kebetulan kan di sebagian warga kita itu ada kebutuhan airnya sangat mendesak. Di sumber-sumber setiap kakak itu ada yang coklat. Itu makanya ketika kita ada hibah dari pemerintah, lalu kita kelola itu dalam arti kita manfaatkan secara ekonomi dan sosial. Dan kemarin kita alhamdulillah sudah per akhir bulan ini Pak, selesai untuk instalasi air bersih. Gitu. Nah, instalasi itu air bersih itu dimanfaatkan, alhamdulillah sudah 50 kakak yang terpasang Bu. Dari keluarga untuk anggota, bukan anggota, tapi untuk semua warga, karena kan namanya kebutuhan air kan semua butuh. Artinya, nah nanti untuk yang air ini ya cuma untuk biaya perawatan ya Pak, karena kan di dalam unit usaha air bersih itu kan ada perawatan sumber air dan nanti ada SDM-nya. Nah, SDM untuk ini kita sudah melibatkan Karang Taruna Bu. Jadi di dalam RT itu pasti ada organisasi ya Pak, bapak-bapak. Nah, kita berpola ya, DKM betul. Kita akhirnya berkolaborasi. Nah, nanti sistem air ini sudah berjalan. Nah, nanti kita limpahkan ke Karang Taruna agar kita kita sosialisasi apa sih itu koperasi. Karena generasi kita siapa kalau kita sudah tidak ada, pasti generasi di bawah kita kan ya Bu ya. Nah, kalau udah generasi Z ini aja kita udah pemahaman koperasi kadang-kadang ya itu cuma secara teori. Kalau usahanya apa saja sejauh ini sembako, terus kemudian ada jasa juga, ya biasa kan beli token listrik dan sebagainya. Nah, dari semuanya itu untuk mempermudah warga, karena kan banyaknya dari tempat kami itu banyak yang kerja di PT, di daerah kawasan industri, jadi mereka tanggal muda berlaku banget tuh, tanggal muda gitu ya. Dinamikanya sangat berlaku. Jadi kebutuhan dasar ini yang paling sering kami akomodir gitu ya, jasanya untuk isi token, pulsa dan sebagainya. Kemudian ada instalasi air. Nah, yang instalasi air ini memang ada profit yang kami dapatkan karena ada instalasi yang kami kembangkan juga di situ, investasikan ke sana. Tapi dari sana itu yang nantinya untuk warga juga. Ya kan biasanya kalau kita di komplek itu kan ada iuran bulanan. Benar. Ada uang sampah, keamanan. Nah, itu yang akan kami subsidi nanti. Jadi sehingga kedepannya nggak ada lagi iuran bulanan karena udah di-cover oleh KSWP. Amin. Baik. Ini perbincangan hari ini sangat hangat sekali ya. Ini adalah satu koperasi masyarakat yang memberikan motivasi bahwasanya masyarakat itu membutuhkan hal yang sangat urgent, seperti sembako dan sebagainya. Baik, Pak Arif, Pak Syarif, dan Bu Elma. Baik, untuk pengembangan koperasinya, kalau pentingnya tentang tata kelola. Dalam pengembangan tata kelola koperasi itu ada 3 aspek yang sangat penting, yaitu dari aspek pengurus, pengawas, dan anggota. Mungkin dari koperasi Wong Pitu ini, kira-kira dari 3 elemen ini bagaimana sih sinergitasnya gitu lah, untuk biar guyup, rukun, biar koperasinya tetap kuat gitu. Gambarannya seperti apa Pak? Ya, artinya secara kepengurusan, karena kita panduannya ada ADART sebagai landasan, nah itu kita coba menjalankan sesuai dengan ADART yang ada. Jadi per 3 bulan kita melaporkan sejauh mana kegiatan ini sudah berjalan. Artinya kami selaku pengurus itu selalu welcome dalam arti apa? Ketika ada saran, masukan, nah itu sangat ini penting. Baik itu masukan dari anggota secara langsung maupun dari pengawas.
Enggak, Pak Syarif mungkin ditambahkan Ya. antara pengurus, pengawas dan anggota itu bagaimana Ya, sih betul. cara berkolaborasinya gitu. Jadi dalam berkooperasi kami di KSWP ini, ya sebenarnya pada dasarnya kami semua sama-sama belajar. Benar. Nah, untuk bisa maju bersama, kami juga nanya-nanya ke beberapa warga siapa yang udah pernah kooperasi, siapa yang udah pernah jadi pengurus. Iya, Jadi benar. kami berkoordinasi, terus ngobrol bareng, dan ada beberapa yang udah pernah berkooperasi, bahkan udah pernah jadi pengurus, bahkan mereka justru kita angkat jadi pengawas. Benar. Jadi bisa melihat kinerja kita bagaimana, karena kritikan-kritikan beliau itu justru adalah membangun kita untuk lebih baik ke depan. Iya, Baik, betul. karena koperasi itu kan usaha ya, Iya, usaha betul. bersama. Tentunya dari pihak pengurus itu punya rencana kerja gitu Iya, ya. betul. Kira-kira rencana kerja apa nih itu untuk tahun depan itu, Iya. mimpinya kayak apa gitu loh. Oh, iya. Mungkin dari Wong itu punya Iya. gambaran itu, mimpi ke depannya. Jadi alhamdulillah untuk tahun pertama ini unit usaha sembako itu sudah saya sampaikan tadi sudah 800 transaksi. Artinya kebutuhan itu sangat jelas, namanya saja kebutuhan pokok ya. Iya, benar. Nah, nanti untuk tahun 2025 program kita yang pertama nanti untuk pengembangan, yaitu nanti kita berusaha untuk membuka grosir. Betul. Jadi selain pengembangan yang tahun 2024 sampai saat ini sudah mulai berkembang, untuk tahun berikutnya harus kita lebih kembangkan lebih luas lagi. Ya, Di sini saya sebelum ini saya mau memberi kenang-kenangan. Nah. Jadi di koperasi saya itu untuk keanggotaan itu sudah menggunakan kartu anggota yang bisa dipakai secara digital. Iya. E-money. Hmm. Itu ya semacam e-money, dan nanti bisa difungsikan untuk belanja, Parkir, bayar tol dalam bentuk kartu anggota. Oke, closing statement dari Koperasi Wong Pitu, kami persilakan. Ya, terima kasih. Kami Koperasi Wong Pitu sangat terima kasih khususnya kepada Pak RT kami, Bapak Ibrahim, yang selalu mensupport sehingga KSWP ini berdiri sampai saat ini. Dan juga wabil khusus bagi Dinas Koperasi sangat membantu dalam legalitas, kemudian secara bimbingan kita selalu diaudit ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, mungkin Pak Syarif ada tambahan buat kita semuanya? Buat sebagai closingnya, ayo berbelanja ke tetangga. Nah.